Angkatkan kepala, pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur Bapa di surga. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Engkau, dan kami masih bisa bernapas. Kami ada semua karena Tuhan. Maka sebelum kami mengadakan atas lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu juga untuk dengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, Roh Kudus mengurapi kami yang mendengarkannya, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita akan membuka Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai ayat 36. Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai ayat 36. Kesaksian Yohanes tentang Yesus. Sudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata, Rabi, orang-orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia baptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacita itu penuh. Ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga ada dari atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu yang mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia berhidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Mereka murka Allah tetap ada di atasnya. Oke, kita perhatikan mutiara yang indah, yang firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Kita perhatikan ayat yang ke-29. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Kita mengenal suami istri. Namanya suami istri pasti ada laki-laki dan ada perempuan. Namanya mempelai pasti dikatakan dalam firman Tuhan ada suami istri. Yang empunya mempelai perempuan adalah mempelai laki-laki. Dan firman Allah berkata dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang kedua dan ayat yang kedua. 2 Korintus 11 ayat yang kedua. Sebab aku cemburu berkamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki, membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus.
mempertundangkan sebagai satu laki-laki menurut budaya orang Yahudi. Begitu mereka sudah dipertunangkan atau terima mas kawin, disebut suami istri, tapi belum hubungan suami istri. Mas kawinnya diberikan seorang laki-laki kepada mempelai wanita sesuai dengan budaya-budaya mereka. Tapi mas kawinnya diberikan satu laki-laki, itulah Kristus. Apa yang diberikan Kristus kepada mempelai perempuan itu, saudara saya, itulah darah dan nyawa. Mas kawin yang diberikan oleh Yesus sebagai kepada mempelai wanitanya atau gerejanya, itulah saudara saya, itulah bukan emas dan perak, tetapi darah dan nyawa. Status itu ketika terima mas kawin, wanita sudah menjadi istrinya. Katakan istri, tapi belum mengadakan hubungan suami istri. Dan firman Allah berkata, yang punya mempelai perempuan adalah mempelai laki-laki. Berarti mempelai perempuan itu adalah sidang jemaatnya. Katakan hari ini saudara saya yang menjadi milik mempelai laki-laki. Siapa mempelai laki itu? Kristus. Berarti saudara ada milik Kristus. Perhatikan, saudara milik Kristus. Ingat, kalau saudara saya milik Dia, ingat apa yang saudara takutkan pada hari ini. Kalau kita menikah dengan seorang laki-laki konglomerat, harta orang suami kita, status menjadi milik kita. Milik suami, milik istri, ya. Jadi milik suami, milik istri. Dan kalau saudara sudah menikah dengan seorang konglomerat, berarti saudaranya isi konglomerat. Kalau ketika saudara menikah dengan seorang dokter, sekalipun saudara tidak status sebagai seorang dokter, dipanggil ibu dokter, karena ada lekat dengan suami. Demikian ya, saudara menjadi istri bagikan kekasih Tuhan. Berarti apa yang menjadi milik Tuhan, milik saudara. Amin. Milik Tuhan, milik saudara. Jadi apa yang menjadi kebutuhan saudara pada pagi hari? Ingat, Mazmur 24 ayat 1, bumi dan sisinya Tuhan punya. Hagai 2 ayat 9, emas perak dan tangan Dia. Umur panjang, tangan kanan, tangan kiri kekayaan dan kemuliaan. Kalau kita milik Dia, apa yang saudara takutkan pada pagi hari ini? Takut dengan bisnis saudara, takut dengan masa depan saudara, takut dengan anak-anak saudara, takut dengan hidup yang kita gelombang dan macam-macam. Ingat, kita milik Tuhan. Kita milik Tuhan. Pasti ada pembelaan, pasti ada pelindungan Tuhan. Firman Tuhan katakan, bagikan kita ada di kepak sayapnya, dalam pelindungan Tuhan. Ingat Mazmur 91, dalam pelindungan Tuhan. Mazmur 91 ayat 4, ayat 9, pelindungan Tuhan melindungi saudara pada pagi hari ini. Saudara akan bekerja atau berdagang, yakinlah, percayalah, penyertaan Tuhan tetap berlaku hidup saudara. Amin. Saudara hari ini akan berjalan mungkin keluar kota atau apa, ya, tapi ada pelindungan Tuhan berlaku karena saudara ada di kekasihnya Tuhan. Bahkan kebutuhan saudara pagi hari ini Dia masih mencukupi, Dia akan menolong. Bahkan kalau saudara sakit, ingat Dia juga katakan firman Tuhan, bilurnya yang menyembuhkan. Di kayu salib segala dosa, kutuk, penyakit, beban, semua pikul kita terima dengan iman. Amin. Bahkan dikatakan dalam 3 ayat 13, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Berarti kutuk-kutuk saudara kita terima dengan iman, kemenangan bersama dengan Tuhan hari ini. Saudara kekasih atau mempelai wanitanya daripada Kristus. Amin. Benar Bapa di surga, kami adalah mempelai wanita daripada Engkau. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Ampuni dosa kami, banyak kami ragu akan Engkau, banyak kami khawatir akan hidup ini. Hari kami diingatkan, dicelikan mata rohani kami. Kami ada milik-Mu.
kami bagai biji matamu. Kami ada dalam pelindungan Engkau, sebagaimana Mazmur 91 ayat 4, ayat yang ke-9, dalam pelindungan Tuhan. Terima kasih. Apa jadi kebutuhan kami, Engkau Yehova Jireh yang mencukupi segala kebutuhan kami. Sebab bumi dan sisinya Tuhan punya. Kami serahkan makanya anak-anak kami, suami kami, istri kami, bisnis kami, keluarga kami semua kepada Tuhan. Memberikan kami besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka menjadi depan. Pelihara mereka, hikmat yang dari Tuhan Kau berikan, pelihara keluarga mereka. Dan Bapak Ramal Kirona, kami bersyukur pandemi yang seperti akan jadi endemi, dan negara kami tetap kuat dalam ekonomi karena Tuhan cinta tanah air Indonesia. Terima kasih Bapak di surga. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.